Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Hari ini kembali kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai setiap kita, sehingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Sekalipun saat ini kita beribadah secara online, saya percaya semua tetap semangat dan memiliki roh yang menyala-nyala untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah saudaraku, ketika kita masuk tahun 2021, pesan Tuhan kepada kita semua adalah bahwa masuk tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita harus memiliki pengharapan yang baru. Kita harus memiliki pengharapan yang baru. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Saat ini kita sudah berada di tahun 2021 dan saya percaya sesuai tuntunan Tuhan, tentulah setiap kita sudah mempunyai pengharapan yang baru. Setiap kita punya pengharapan yang baru di tahun 2021 ini. Kita berharap sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Kita berharap sesuatu yang baik terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam segala aspek kehidupan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana agar apa yang kita harapkan dapat sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar agar apa yang kita harapkan dapat sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman, tentunya iman yang teguh. Saudara, saya mau sampaikan, tanpa iman, apa yang kita harapkan tidak akan terwujud di dalam kehidupan kita. Mengapa tanpa iman, apa yang kita harapkan tidak akan terwujud di dalam kehidupan kita? Nah, coba kita perhatikan di kitab Ibrani 11 ayat pertama berbunyi demikian, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Nah, saudara, jadi iman adalah dasar. Dasar dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara masak ayam goreng, maka saudara harus mempunyai ayam. Betul? Karena bahan dasar ayam goreng adalah ayam. Tanpa ayam, makanan itu tidak bisa disebut sebagai ayam goreng. Jadi saudara harus mempunyai ayam supaya apa? Supaya bisa membuat ayam goreng. Nah, saudaraku, seperti itulah juga iman. Iman adalah bahan dasar. Bahan dasar dari apa? Dasar dari semua pengharapan kita agar dapat menjadi kenyataan dalam hidup kita. Hari-hari ini, apa yang engkau harapkan di tahun 2021 ini? Keluargamu, suami, istri, anakmu diberkati, dasarnya adalah iman. Apalagi saudara, mungkin ada yang berkata, "Saya berharap usahaku sukses." Dasarnya adalah iman. "Saya berharap pekerjaanku diberkati." Dasarnya adalah iman. Saya yakin kita semua mau apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Kalau kita ingin pengharapan kita menjadi kenyataan, kita harus memiliki iman. Ketika kita memiliki iman, pengharapan kita pasti bisa menjadi sebuah kenyataan. Kalau seseorang berkata, "Aku berharap rumah tanggaku dipulihkan," tetapi ia tidak punya iman, ia akan terus berpikir negatif tentang rumah tangganya. Pengharapannya pun akan terus
menjadi sebuah pengharapan saja, tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, demikian juga saudara, kalau seseorang berkata, "Aku berharap sakitku disembuhkan," tetapi ia tidak punya iman, ia akan terus mengeluh tentang kondisinya. "Kenapa ya saya masih sakit? Mengapa ya kok belum sembuh-sembuh?" Sehingga pengharapan untuk sembuh hanyalah tinggal pengharapan saja, tanpa ia pernah mengalami mukjizat kesembuhan. Saudara, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman yang teguh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh? Agar kita dapat memiliki iman yang teguh, kita harus mempunyai kerinduan akan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, agar kita dapat memiliki iman yang teguh, kita harus mempunyai kerinduan akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Saudaraku, sekali lagi saya mau ingatkan, kita harus mempunyai kerinduan akan firman Tuhan. Ya, kita harus mempunyai kerinduan akan firman Tuhan, kerinduan mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Ketika kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada firman Tuhan, maka iman kita akan terus bertumbuh. Percaya kita kepada Tuhan akan terus bertambah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya apa yang kita harapkan dapat sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus melangkah dengan iman. Sekali lagi, kita harus melangkah dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah berjalan melewati pintu otomatis. Pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Kalau kita tidak melangkah mendekati sensor pintu tersebut, maka pintu tersebut tidak akan terbuka dan pintunya akan tetap tertutup selama kita tidak melangkah mendekatinya. Tetapi ketika kita melangkah cukup dekat, ketika kita melangkah cukup dekat dengan sensor pintu tersebut, maka pintu itu akan segera terbuka dan kita dapat melewatinya. Saudara, sesungguhnya sesederhana itulah cara kerja iman. Sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Ada banyak orang Kristen yang merindukan terobosan terjadi dalam hidupnya, tetapi terobosan belum mereka alami. Bukan karena mereka kurang berdoa, bukan mereka kurang percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi lebih karena mereka belum melangkah dengan iman. Mereka belum melangkah dengan iman. Dalam kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17, saudara bisa membacanya nanti. Saudara baca sendiri di rumah. Di situ menceritakan tentang Yosua. Setelah Musa mati, maka Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Baru saja Yosua menggantikan Musa, ia diperhadapkan pada suatu tantangan yang besar. Ia harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang arusnya sangat deras pada saat itu. Saudara, walaupun Yosua belum pernah melalui sungai Yordan yang arusnya cukup deras itu, ia tetap melangkah dengan iman. Ia tetap melangkah dengan iman sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yosua 3 ayat 15 berbunyi demikian.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara, persis seperti cara kerja sensor pintu otomatis. Ketika para pengangkat tabut perjanjian itu melangkahkan kaki mereka ke dalam sungai Yordan, maka aliran air sungai pun berhenti seperti sebuah bendungan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk apa? Untuk tetap percaya dan melangkah dengan iman. Sekali lagi, percaya dan melangkah dengan iman. Hari ini mungkin engkau sedang membutuhkan terobosan. Engkau sedang membutuhkan terobosan ilahi di dalam hidupmu. Saat engkau melangkah dengan iman, maka langkah iman itu akan mengaktifkan sensor pintu mujizat. Langkah iman itu akan mengaktifkan sensor pintu terobosan yang Tuhan janjikan di dalammu. Sehingga apa yang kita harapkan sungguh-sungguh akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah memimpin, menuntun, menyertai setiap kami, sehingga kami sudah ada di awal tahun 2021. Ketika masuk di tahun yang baru, Engkau menuntun setiap kami. Engkau mengingatkan setiap kami, supaya kami memiliki pengharapan yang baru. Di tahun 2021 ini, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan Engkau mengajarkan setiap kami, supaya pengharapan itu sungguh-sungguh nyata, terwujud di dalam kehidupan kami. Kami harus memiliki iman. Kami harus memiliki iman yang teguh. Dan Engkau juga mengajarkan setiap kami. Kami harus melangkah dengan iman. Ketika kami percaya, kami memiliki iman yang teguh, kami melangkah dengan iman. Kami percaya pintu-pintu mujizat akan terbuka untuk setiap kami. Pintu terobosan akan terbuka untuk setiap kami. Sehingga setiap kami boleh mengalami kemenangan. Kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Firman-Mu sudah menguatkan setiap kami. Firman-Mu sudah membawa pencerahan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini tiba waktunya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kemenangan di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang amat manis dengan Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya dan yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.